hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Abu Hurairah mengatakan dalam hadis itu Nabi datang kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dalam sebuah faedah itu, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ala ibnatih Fatimah Az-Zahra. Nabi mendatangi rumahnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Namanya Fatimah ya juga manusia. Jangankan Fatimah, Rasulullah juga manusia. Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha didapetin sama Rasulullah lagi giling gandum. Makanan pokok mereka di Arab itu kan gandum. Ya, kayak kita, kalau kita mungkin Bang Maman bininya dulu lagi ngangi di panen, lagi nasi kenal panen. Sekarang udah pakai magic cook ya. Terus apa, rice cooker. Ya nggak tahu di Arab cara bikin roti sendiri sekarang pakai alat kan. Ini juga alat, zaman ini sudah alat. Alatnya apa? Fatimah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra lagi giling gandum. Rasulullah datang, Sayyidah Fatimah lagi giling gandum. Giling gandum, alat gilingannya udah pasti banget. Sayyidah Fatimah nangis. Dia yang giling tapi dia nangis. Rasulullah datang kepada Fatimah. Wa ma yubkiki ya Fatimah? Apa yang nyebabin kamu nangis wahai Fatimah? La ya Allah. Semoga Allah enggak menyebabin kamu apa membuat matamu menangis. Kata Fatimah Az-Zahra, namanya manusia perempuan lagi datang capek. Wahai ayah, abagani hadarur raha, aku menangis karena lagi penggilingan ini, giling tepung buatin sekali buat keluarganya, waktu gulul bait dan pekerjaan tuh rumah. Yang nyebabin Fatimah nangis itu karena pekerjaan rumah dan kecapean, kelelahan dalam menggiling gandum. Rasulullah duduk di sisi Fatimah Az-Zahra. Jalisan Nabi sallallahu alaihi wasallam indah. Kata Fatimah, Rasulullah deketin tuh. Rasulullah nggak nyap-nyap, nggak ngomel-ngomel. Deketin Fatimah. Lalu Fatimah bilang apa? Wahai ayahku, dengan keutamaanmu mintalah sama Ali agar memberikan aku, mencarikan aku seorang pembantu. Fatimah ngadu ceritanya, curhat sama ayahnya Rasulullah SAW. Curhat, ayahnya Rasulullah disuruh diminta untuk nemuin Sayyidina Ali. Kata Fatimah begitu. Ya abati min fadlika, dengan keutamaanmu, dengan kelebihan, dengan keutamaanmu ya abati, wahai ayahku, mintalah sama Sayyidina Ali untuk nyariin pembantu, untuk nyara pembantu untuk aku, membantu aku dalam menggiling tepung, dalam pekerjaan rumah. Sayyidah Fatimah bilang, Nabi nggak nurutin Fatimah untuk apa? Untuk meminta Sayyidina Ali membeli pembantu. Nabi malah dengar kalam itu, kalamnya Sayyidah Fatimah, Nabi diri. Setelah Nabi diri, Nabi datengin penggilingan. Penggilingan didatengin, Nabi bawa gandum ditaruh di tangan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, dengan izin Allah, dengan mengucap Bismillah berputar dengan sendiri. Siapa? Si penggilingan sampai giling sendiri tuh batu, giling sendiri sampai akhirnya gandum itu jadi tepung. Nah, diambil tuh gandum dengan tangan Rasulullah SAW yang penuh berkah. Tetapi itu si batu itu tetap menggiling terus, berputar terus sampai gandumnya habis, sampai halus bener menggiling terus. Di dalam gilingannya, di dalam putarannya, si batu itu bertasbih kepada Allah dengan bahasa yang berbeda-beda. Padahal udah nggak ada, udah selesai yang gilingnya, tapi dia giling terus. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lirih. Maka Nabi SAW bersabda kepada si penggilingan itu,
Karena penggilian ini dari batu. Kalau kita bahas batu, luar biasa. Ada bab lain, ada kitab lain yang membahas tentang Jumadan, tentang benda-benda padat. Ternyata ya selalu saya katakan bahwa dalam ilmu alam, ilmu subhanallah, fisika mungkin dia senyawa, dia nggak hidup, dia benda mati. Tapi dalam ilmu kimia dia punya senyawa. Jadi ada Jumadan. Allah tidak katakan dalam Al-Quran sekalipun mereka benda mati, tidak. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, dalam kalimat-kalimat lain, Allah katakan Jumadan, benda mati. Karena Allah menciptakan dia. Cuma kita manusia memang menyebutnya benda. Karena kita akal kita belum sampai, atau kita yang terlalu sombong yang menganggap batu ini mati. Karena kita diberikan kehidupan sampai kita bilang kayu benda mati, batu benda mati. Karena kita padahal mereka adalah Allah berikan Jumadan, benda-benda ada banyak kisah tentang batu. Tapi hari ini kita fokus bagaimana faedahnya mengenai batu. Perlu ngopi duduk santai, kita bahas tentang kebatuan. Ini batu, kata Rasulullah SAW bersabda kepada penggilingan ini, batu penggilingan, uskun biiznillah, diamlah untukku dengan izin Allah SWT. Dia diam. Tadi jadi batu masih zikir. Rasulullah dengar apa yang dibilang sama batu itu, zikir itu. Karena Rasulullah Masya Allah, Rasulullah, maksud saya bukan Rasulullah bisa berbicara dengan bahasa apapun, dengan siapapun, dengan makhluk manapun, dengan benda manapun. Rasulullah bisa mendengar dan bisa berbicara. Lalu batu ini diam. Bismillah, dengan izin Allah, batu penggilingannya diam. Wa nataqat biiznillah. Dan mereka berbicara dengan izin Allah. Siapa batu? Batu bisa berbicara. Antaka kulli syai'. Ya Allah, biiznillahilladzi antaka kulli syai'. Yang yang berbicara segala, yang menyebabkan segala sesuatu bisa berbicara. Terus Allah Subhanahu wa taala punya sifat al-kalam. Al-kalam lalu dilengkapi lagi dengan apa? Al-mutakallim. Mutakallim adalah yang maha berbicara. Ketika kita kaitkan bahwa Allah maha berbicara, Allah punya sifat maha berbicara dan maha berkata-kata. Inilah kaitan dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, lisan kita bisa berbicara. Dengan sifatnya Allah maha berbicara, makhluk-makhluk lain bisa berbicara. Kenapa makhluk lain bisa berbicara, bisa bersuara? Karena Allah maha berbicara, maha berkata-kata. Jika Allah kita sudah yakini maha berkata-kata, maka kita jangan heran ketika Nabi Allah Sulaiman, sermut yang berbicara kepada Nabi Allah Sulaiman, ketika batu yang berbicara kepada Nabi Allah Muhammad SAW, ketika perjalanan Isra dan Mi'raj, ketika batu berbicara kepada Nabi Allah Muhammad, ketika peristiwanya Fatimah Zahra, ada batu yang ingin ikut Isra dan Mi'raj, ada batu yang kejadiannya Rasulullah di jalan dipanggil oleh batu itu. Nanti juga ada batu yang akan menunjukkan siapa yang munafik, yaitu batu Armageddon. Nanti akan berbicara. Ini berbicara dengan kalamnya, dengan ucapannya, karena batu dengan sifat Allah yang menyebabkan batu-batu bisa berbicara. Segala sesuatu bisa berbicara. Lalu berkaitan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah. Faqalat bilisanin fasihin arabiyyin. Maka batu ini berbicara dengan lisan yang fasih. Fasih dalam berbahasa Arab. Apa kata si batu itu? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Rasulullah mendengar batu itu. Walladzi ba'atsaka bil haq. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, dengan kebenaran nabiyan wa rasulan, yang menjadikanmu nabi, yang menjadikanmu rasul. Laula
amartani, seandainya engkau perintahkan aku ya Rasulullah, an adhana ta'iran masyriq wal maghrib, untuk menggiling gandum dari timur ke barat, dari masyriq ke maghrib, latahannathu kullahu, maka aku akan giling semuanya ya Rasulullah. Kenapa si batu ngomong begitu? Wa inni sami'tu fi kitabillah, karena aku mendengar dalam kitab Allah ya Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hidaru 'alaiha malaikatu ghilab shidadun la ya'tuna Allah wa amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Batu dengar, batu taat, takut, kita agak. Batu nggak ada perintah di sini untuk batu, tapi batu disebut dalam firman ini. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, keluarga kamu dari api neraka. Dirimu dan keluarga dari api neraka, jangan sampai terjerumus ke dalam neraka. Waquduhan nas, dan yang menjadi kayu bakarnya di situ, di mana? Di neraka, manusia dan batu. Kata Allah, batu disebut grogi dia. Manusia suruh jaga dirinya, orang yang beriman lagi yang disuruh jaga. Tuhan, dari dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah jelaskan, yang jadi kayu bakarnya manusia di neraka, api molak-molak dan bebatuan. Dan dalamnya ada malaikat yang galak, yang buas, yang sangar, yang lantang, yang tidak pernah maksiat, yang tegas, yang tidak pernah maksiat kepada Allah dalam menjalankan perintahnya, dan selalu melaksanakan perintah Allah. Dan selalu melaksanakan perintah Allah yang diperintahkan itu malaikat. Tidak prinsip malaikat hakikatnya adalah makhluk yang takut kepada Allah, takut di batu takut ketika ayat Quran itu ada, dan ketika ayat Al-Quran itu dibacakan, ketika firman Allah mengatakan demikian, takutnya apa? An akuna minal hijarah allati yadkhuluna, aku menjadi batu yang masuk neraka itu, aku menjadi batu yang jadi kayu bakar itu, aku menjadi batu yang mengeluarkan bara api. Dia takut, padahal dia tidak disiksa di batu. Batu bukan bagian makhluk yang disiksa, karena batu nggak ada perintah batu untuk melakukan ibadah, ada dosa dan pahala, hanya buat manusia. Batu takut, padahal dia yang membakar kita. Batu yang menyala-nyala, masya Allah, alhamdulillah, jangan sampai membakar kita. Artinya membakar manusia di neraka. Ini batu takut sekali ini batu. Lalu Nabi bilang apa? Faqala laha, maka faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada batu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada batu, absyiri, bergembiralah. Si batu suruh gembira sama Nabi, bergembiralah, fa innaka min hidaratil kasri fatimatul zahra fil jannah, sungguhnya kamu telah menjadi batu sebagai bangunan Fatimatul Zahra fil jannah, surga. Jadi pondasi Hijaratul Kasri, jadi menjadi pondasi bangunan Fatimatul Zahra, rumahnya Fatimah Al-Zahra di surga. Fa'inda zalik, dan karena demikian itu farahat riha, bergembira ini batu penggilingan. Wabtasyarat, dia sangat bergembira, dia farahat riha, maka senang ini penggilingan. Wabtasyarat, maka dia bergembira. Wasakanat, dan dia tenang, dia diam ini batu, girang. Kira-kira kita ngeliat batu tawa gimana? Kita ngeliat batu senyum, batu gembira. Hari ini kita lihat, hari ini batu-batu yang ada di sini gembira dia bakal jadi saksi kita surganya Allah SWT. Ini batu-batu yang kita lihat di samping-samping kita, susun rapihin batu. Dia ngaji, dia ikut ngaji. Malaikat 40 malaikat
bersama-sama kita kanan kiri 40 malaikat, berarti 80 kali 4 hitung diri malaikat. Malaikat datang 80 malaikat satu orang, yang mensyaratkan 40 kali 4 hitung sendiri. Belum batu-batu lagi tadi, batu-batu kurang gimana kita pagi-pagi meskipun subuh kita belum sempurna, tapi inilah keutamaan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita yang wajib mungkin tidak sempurna melaksanakan, Allah kasih kesempurnaan kita lewat keutamaan, lewat amal-amal yang diperintahkan Rasulullah SAW, lewat sunnah-sunnah yang diperintahkan Rasulullah. Contohnya ya ini talabul ilmi, di majlis ilmu kita datang, ditambahin kita, dikasih pin, kita dikasih bonus gitu. Batu-batu juga dengan batu gembira, dedaunan. Ya, besok ngaji sawah banyak. Kemudian lebih banyak yang bertasbihnya, lebih banyak yang beristighfar, lebih banyak yang minta ampun buat kitanya, lebih banyak yang beristighfar buat kita. Makanya kita bahagia itu bukan karena kerjaan kita yang bagus, kita diterima doa bukan karena dosa-dosa kita diampuni, tapi karena rahmat Allah yang ada sama kita. Kita diberikan rahmat, ini minta rahmat, batu minta rahmat. Kalau kau di rahmatnya masih ada, si rahmat. Dan di si batu air girang dia tenang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li ibnatihi Fatimah, kepada anaknya Fatimah Zahra, lausa Allah telah menghendaki Fatimah, ya Fatimah, lausa Allah ya Fatimah, Allah telah menghendaki, menginginkan kamu ya Fatimah, la tahanat lakariha, untuk kamu menggilingan di apa bagimu itu penggilingan wahdah, menggiling tepung itu, menggiling apa, menggiling gandum. Walakin aradallahu ta'ala, akan tetapi bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkanmu, telah menghendaki ayyaktuba lakal hasanat, ayyaktuba laki hasanat, telah mencatat bagimu sebuah kebaikan, wa yukaffiru laki syai'at, wa yukaffiru laki syai'at, dan menghapus, menghilangkan bagimu sebuah keburukan, wa yurfa'u laki darajat, dan telah mengangkat bagimu sebuah derajat ya Fatimah. Sebuah derajat yang mana? Dengan sebab apa? Dengan sebab Fatimah tadi menggiling, kelelahan menggiling gandum dengan pekerjaan rumahnya. Allah telah menyiapkan itu kepada Fatimah. Menyiapkan apa? Mencatat sebuah kebaikan dan menghapus sebuah keburukan, juga mengangkat derajat. Kata Nabi SAW, ya Fatimah, wahai Fatimah, imam ra'atin, istri mana saja, tahanat li zawjiha, menyiapkan menggiling tepung lah, memasak lah ya, masak untuk suaminya, wa auladiha, dan anak-anaknya, dan untuk anak-anaknya. Si istri memasak, illa, kecuali kataballahu laha, mencatat Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi si istri itu bikulli hubbah minal qamah hasanat, dari setiap biji dan masakan-masakan itu kebaikan. Wa muha anha sayiat, dan dihapus darinya, dari setiap biji itu sebuah keburukan. Wa rafa'alaha darajat, dan diangkat baginya sebuah derajat. Artinya apa dia? Dari kejadian tadi gandum tuh, dari kejadian menangisnya Fatimah Zahra karena kelelahan menggiling gandum, sampai akhirnya batu itu berputar sendiri. Fatimah Zahra kelelahan dalam pekerjaan rumahnya. Rasulullah nggak bilang sampai Sayyidah Fatimah minta dicariin pembantu. Rasulullah nggak nurutin, tapi Rasulullah suruh giling sendiri itu gandum,
Dan akhirnya Rasulullah bilang kepada Sayyidah Fatimah, karena Allah kepengen Fatimah begitu. Sayyidah Fatimah anak yang mulia, putri dari seorang Rasul. Jikalau apa yang dipinta oleh Rasulullah kepada Allah, jadi langsung dijawab, dikasih. Jangankan minta, Rasulullah nggak pernah minta, tapi Rasulullah dikasih. Nabi Musa minta, Rasulullah nggak minta, dikasih. Apa yang Nabi Musa minta? Nabi Allah Ibrahim minta munajat bertahun-tahun. Rasulullah nggak pernah minta yang dipinta oleh Nabi Ibrahim, tapi Rasulullah dikasih oleh Allah apa yang diminta Nabi Allah Ibrahim. Malah disuruh Rasulullah, malah diberikan Rasulullah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah nggak pernah minta sesuatu apa yang diminta oleh nabi-nabi terdahulu. Rasulullah cuma minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika Isra dan Mi'raj, minhaj, metode cara beribadah, cara sholatnya diminta sama Allah kepada Allah oleh Rasulullah SAW. Dimana yang dipikirin bukan buat dirinya, diminta buat siapa? Buat umatnya. Sholatnya Mulayal tidak jadi wajib, sholatnya cuma 5 waktu, tidak seperti sholatnya Nabi Allah Musa 50 rakaat. Tidak diminta cuma itu sama Rasulullah SAW. Tapi apa yang diminta oleh nabi-nabi terdahulu Rasulullah nggak minta, tapi diberi Rasulullah. Nah ini maksud saya, ketika Rasulullah minta mungkin dikasih, bukannya mungkin pasti. Tapi Rasulullah malah membiarkan batu itu menggiling dan membiarkan Fatimah menangis itu didekati istrinya. Lalu kata Rasulullah, ya Fatimah, lau sya'a ya Fatimah. Allah ini menghendaki, Allah ini kepengen Fatimah seperti ini. Fatimah masak, Fatimah giling gandum, Fatimah ngerjain rumah. Untuk apa? Katanya. Karena Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala telah menghadiahkan dari kesedihan Fatimah itu, dari kelelahan Fatimah itu, dari pekerjaan Fatimah itu, memberikan dari gundah gelisah Fatimah itu sebuah kebaikan dan penghapusan keburukan dan sebuah derajat. Kenapa kepada Fatimah? Ini diibarah bahwa Fatimah adalah seorang istri, bahwa Fatimah adalah manusia. Meskipun Sayyidah Fatimah ini anaknya Rasulullah, Fatimah manusia, Fatimah seorang istri, diibarahkan begitu. Fatimah kelelahan, Allah pengen Fatimah lelah, pengen Fatimah merasa mengerjakan itu, biar Fatimah ngerjain itu. Kalau Fatimah ngerjain itu, nanti para wanita-wanita berikutnya yang taat kepada Allah dan cinta kepada Sayyidah Fatimah akan mengikuti pekerjaannya. Pekerjaannya yang mana? Pekerjaan memasak untuk suaminya, mengerjakan rumah tangga untuk suaminya. Kata Rasulullah, ya Fatimah, wahai Fatimah, imamra'ati, wanita mana saja atau hanat di jauhiha wa uladiha, dia memasak, menggiling gandum untuk suaminya dan anaknya, illa kecuali kata Allah menuliskan baginya. Jadi si istri mana saja yang bekerja, yang memasak, yang menggiling gandum untuk si anak dan suaminya, gak dapat apa-apa. Urusan dunia cuma dapat illa. Dia bukan gak dapat apa-apa, dapat illa kecuali dia gak dapat yang lain, tapi dapat apa? Kata Allahu laka bi kulli hubbah min qabl. Illa kecuali Allah, kata Allahu laha, menuliskan Allah baginya setiap biji-biji gandum yang dimasak itu dan masakan. Artinya kalau kita sekarang setiap jahe, setiap bawang, setiap ketumbar, setiap yang dimasak oleh istri-istri kita itu hasanah, sebuah kebaikan. Coba dia beras yang dimasak sama istri kita, sebuah kebaikan. Wa ma'anha syai'at, dan darinya juga dihapus sebuah keburukan. Wa rafi'a laha darajat, dan diangkat baginya itu sebuah derajat. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan dalam percakapannya, dalam hadisnya kepada Fatimah Az-Zahra, nggak ada ruginya kerja buat suami, kerja buat ini, karena semua yang dilakuin itu diangkat derajatnya, dihapus keburukannya, dan diberikan kebaikan. Lalu kata Rasulullah berkata lagi, ya Fatimah, wahai Fatimah, imamra'atin, wanita mana saja, istri mana saja, rakat inda tahiha li zawjiha, ya
melakukan memasak untuk suaminya, illa ja'alallahu, kecuali Allah jadikan baginya bainaha wa bainan nar parit sab'ah fanadiko, yakni 7 parit, kecuali Allah jadikan di antaranya dan di antara api neraka itu 7 parit. Jadi seorang istri yang mau memasak untuk suaminya, Allah jadikan pahalanya itu antara neraka dan seorang istri itu 7 parit, 7 lubang jaraknya, jauh berarti ya. Kadang khandak yang dimaksud Allah ini lubangnya bukannya gili-gili kayak di pinggir jalan, got dia segede-gedenya got, 7 parit itu berarti jauh daripada apa? Daripada neraka. Ya Fatimah, wahai Fatimah, kata Rasulullah, ay mamra'atin, wanita mana saja, seorang istri mana saja, apa ini namanya, duhanatul ra'su auladaha, yang memakaikan minyak rambut anak-anaknya, wasahatahum, dan ia menyisirkan rambut mereka, wa ghasalat thiyabahum, dan ia mencuci baju mereka, illa kataballahu laha adran min at'am al-fijai, kecuali Allah tulis baginya, Allah berikan baginya, para perempuan, para istri itu, ajra, yakni pahala, min at'am al-fijai, daripada orang yang memberi makan 1000 orang yang lapar. Wa katafa al-fa'iryan, dan memakaikan pakaian 1000 orang yang telanjang. Maksudnya gimana? Ini seorang istri yang memberikan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, yang memberikan memakaikan minyak anaknya, minyak rambut anaknya, yang memakaikan minyak rambut anaknya, disisirin, dimandiin nih anaknya, dirapihin mereka, bajunya dicuciin, kan lelah tuh dia. Kadang-kadang kan ya namanya manusia pasti datang lelah. Allah ngasih mereka ini pahala seperti pahala orang yang memberi makan 1000 orang yang lapar, pahalanya, dan memberikan pahala seperti orang yang memberi pakaian kepada 1000 orang yang telanjang. Ini pahalanya seorang. Ya Fatimah, wahai Fatimah, ay mamra'atin, wanita mana saja, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, mana'at hajata jiraniha, yang menghalangi tidak mau hajatah, memenuhi kebutuhan jiraniha, tetangganya, illa manahallahu ta'ala, kecuali Allah larang, Allah cegah, anis surbi, Allah jauhkan daripada minuman, min haudil kautar, daripada telaganya kautar, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ini orang tadi, si istri itu yang taat, dan si istri yang enggak mau ngasih kebutuhan, dalam artian tetangganya minjem sesuatu apa, dia pelit, dia enggak penuhi kebutuhan tetangganya. Si istri nih, terkadang kan orang perempuan begitu ya, minjem teflon, minjem apa, minjem mixer, gue beli mahal-mahal, rusak udah gue kan buat dagang gitu. Nah ini Allah cegah darinya itu meminum dari minuman telaga Kausar di hari kiamat. Makanya mudah-mudahan istri kita bagian daripada wanita-wanita yang mengikuti, yang cinta kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Mudah-mudahan dapat kerinduan daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Wanita-wanita kita, baik itu istri, baik itu anak-anak kita yang perempuan, yang orang-orang terdekat kita. Pacar bagaimana pacar yang belum? Mudah-mudahan pacarnya jadi seperti Fatimah Az-Zahra. Kalau juga ada pacaran. Ya. Kalau pacar bukan orang dalam tanggunganmu, Dir. Tanggunganmu tuh adekmu, bukannya pacar. Pacar tanggungan orang tuanya. Jadi jangan mati-matian belain pacar. Jangan pacar diperhatiin, adik perempuanmu tidak. Nah, ini salah. Ngeri.
mudah-mudahan lah perempuan yang di bawah tanggungan kita, istri-istri kita dan anak-anak kita ini mengikuti Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nanti mereka dapat ganjaran bersama siapa? Tetangganya. Abi Hadijatal Kubra wa Fatimah Az-Zahra. Mudah-mudahan tetangganya, jangankan istri kita, perempuan kita, kita juga mudah-mudahan tetangga kita nanti Fatimah Az-Zahra dan Hadijatal Kubra. Wallahu a'lam.